Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teguh Mukidin M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai dikotomi hibah, sodakoh, dan hadiah. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ervin Selviana sebagai pemateri ketiga. Yang kedua ada Tasya Salsabila sebagai pemateri pertama. Dan yang ketiga ada Nuriana sebagai pemateri kedua. Langsung saja, saya akan membahas mengenai konsep hibah. Pengertian hibah secara bahasa disebut al-hibah, bahwa al-hibah diambil dari haba yang berarti istayqaza, yaitu bangun. Secara etimologi, hibah berarti pemberian. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharap balasan apapun. Dasar hukum hibah, para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa dasar hukum hibah adalah sunnah. Selanjutnya mengenai rukun hibah. Rukun hibah ada 4. Yang pertama, orang yang menghibahkan. Yang kedua, harta yang dihibahkan. Yang ketiga, lafal hibah. Dan yang keempat, orang yang menerima hibah. Dan selanjutnya mengenai syarat-syarat hibah. Syarat hibah ada beberapa, yaitu hibah dari harta yang boleh ditasyarufkan, terpilih dan sungguh-sungguh, harta yang diperjualbelikan tanpa adanya pengganti, orang sah yang memilikinya, sah menerimanya, walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu, penyempurnaan pemberian tidak disertai waktu, pemberi sudah dipandang mampu tasyaruf, yaitu merdeka, mukalaf, dan rosyid. Dan yang terakhir, mauhub, harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, materi mengenai konsep sodakoh akan dijelaskan oleh saudari Nuriana. Nama saya Nuriana, NIM 79. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep sedekah. Apa sih sedekah itu? Secara bahasa berasal dari huruf shod, dol, dan qaf, serta dari unsur as-sidik yang berarti benar atau jujur. Sedekah itu menunjukkan kebenaran penghambaan seseorang kepada Allah SWT. Secara etimologi, sedekah ialah kata benda yang dipakai untuk hal yang diberikan. Hukum sedekah itu disunahkan dan dianjurkan untuk dikeluarkan kapan saja. Hal ini disebabkan karena anjuran dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengeluarkan sedekah tidaklah terikat. Rukun sedekah dan syarat sedekah ada 4. Yang pertama, orang yang memberi itu ada syaratnya. Orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkan. Yang kedua ada orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberi kepada anak yang masih di dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya itu tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga ada ijab dan qabul. Apa sih ijab? Ijab itu pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul itu pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Yang terakhir yaitu barang yang diberikan. Syaratnya barangnya dapat dijual. Selanjutnya mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam sedekah. Yang pertama, harta yang disedekahkan itu bukan berupa barang yang haram. Yang kedua, ada barang yang akan disedekahkan hendaknya berkualitas baik. Yang ketiga, hendaknya menghindari hal-hal yang dapat membatalkan sedekah. Yang keempat, itu memberikan sedekah dengan ikhlas. Yang terakhir, harta yang disedekahkan itu hendaknya berupa barang-barang yang tidak mudah rusak dan dapat terus bermanfaat untuk waktu yang lama. Manfaat sedekah itu ada 10 kebaikan, 5 kebaikan di dunia dan 5 kebaikan di akhirat. Adapun 5 kebaikan di dunia itu adalah membersihkan harta, membersihkan badan dari dosa,
menolak musibah dan penyakit, menggembirakan orang miskin, dan pekerjaan yang paling utama adalah menggembirakan orang-orang yang beriman, serta yang terakhir, membawa ke dalam surga dalam bentuk di akhirat. Yang pertama ada sodakoh, itu menjadikan pelindung baginya dari panas, akan memperingan hisab, akan memberatkan timbangan, serta memperlancar dalam melewati sirat, dan akan menambah derajat di surga. Sekian presentasi dari saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang ketiga, yaitu mengenai konsep hadiah. Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Jadi, hadiah merupakan pemberian harta kepada seseorang untuk membuat senang tanpa adanya paksaan dari keduanya. Kemudian masuk ke rukun hadiah. Yang pertama yaitu ada wahib atau pemberi. Adalah orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan. Yang kedua yaitu mauhub atau penerima. Nah, karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artian yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Yang ketiga yaitu mahub atau barang yang dihadiahkan. Yang terakhir yaitu sigot, ijab dan qabul. Nah, dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada sigot dalam transaksi tersebut, sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Kemudian masuk ke syarat hadiah. Yang pertama yaitu hadiah dari harta yang boleh ditasyarufkan. Yang kedua yaitu terpilih dan sungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu harta yang diperjualbelikan, kemudian tanpa adanya pengganti, orang yang sah memilikinya, sah menerimanya, walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu, menyempurnakan pemberian, tidak disertai syarat waktu, dan yang terakhir yaitu pemberi sudah mampu tasyaruf atau merdeka, mualaf dan rasyid. Nah, kemudian masuk ke dalam hikmah hadiah. Yang pertama yaitu memberi hadiah dapat menghilangkan penyakit dengki. Nah, yaitu penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Yang kedua yaitu pemberian hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi. Yang ketiga yaitu hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam. Dan yang terakhir yaitu macam-macam hadiah. Yang pertama yaitu hadiah dalam perlombaan. Nah, yang dimaksud dengan perlombaan yang berhadiah ialah perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti gulat atau lomba lari, atau ada keterampilan atau ketangkasan seperti badminton, sepak bola, atau kepandaian seperti main catur. Pada prinsipnya lomba semacam tersebut diperbolehkan dalam agama asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa. Kemudian yang kedua yaitu hadiah dalam pembelian suatu barang. Dan yang terakhir yaitu hadiah sebagai suap atau sogokan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.